Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Cerita Mima. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini teman-temanku semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, share lagi kegiatanku sebagai ibu rumah tangga di rumah ya teman-teman. Nah, videoku kali ini aku share kegiatanku saat aku mau belanja ke pasar. Ini pagi hari aku diantar suamiku, tapi juga nggak pagi-pagi banget ya teman-teman. Ini sekitar pukul 7 kalau nggak salah ya teman-teman. Karena suamiku tadi baru aja selesai antar Debita sekolah dan ketika pulang ke rumah langsung aku minta anterin ke pasar. Pagi ini aku berbelanja di Pasar Srogo di daerah Brangsong, Kabupaten Kendal ya teman-teman. Sebenarnya untuk jam segini ini itu udah terlalu siang banget karena Pasar Srogo sendiri itu bukanya tuh dini hari ya teman-teman. Nah, kemungkinan kalau aku belanja jam segini itu kurang bisa mendapatkan barang-barang yang bagus gitu ya teman-teman, karena pastinya udah habis dibawain para pedagang yang udah ambil pagi-pagi tadi ya. Nah, ini aku udah sampai deket Pasar Srogo ya teman-teman. Ini suamiku lagi mau cari tempat parkir terlebih dahulu. Dan di sini kenapa aku belanja di Pasar Srogo? Karena aku mau beli beberapa bahan makanan ya teman-teman. Jadi ceritanya besok itu aku mau ada acara tahlilan di tempat tinggalku, di rumahku ya teman-teman. Kira-kira aku mau belanja apa aja di Pasar Srogo ini? Buat teman-teman semua tonton videonya sampai selesai ya. Oke, setelah parkir motor selanjutnya aku langsung membeli buah nangka ya teman-teman. Jadi aku mau bikin jajanan gitu ya. Nah, salah satunya itu yang terbuat dari nangka. Lanjut di sini aku mampir ke toko bahan roti dan kue dan juga plastik seperti ini ya teman-teman. Aku di sini mau beli beberapa plastik untuk kemasan jajanan dan juga cup plastik juga ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini tuh pembelinya lumayan antri, tapi alhamdulillah tadi waktu aku datang sih belum banyak yang antri ya teman-teman. Jadi ini bapaknya tuh lagi ngambilin pesananku terlebih dahulu. Nah, selesai berbelanja di toko bahan roti dan kue juga plastik di sini, selanjutnya aku beli kelapa ya teman-teman. Di sini aku beli 1 butir kelapa yang aku minta tolong diparutkan sekalian. Oke, ini aku udah sampai di rumah dan mohon maaf aku di pasar tidak bisa record semuanya ya teman-teman karena ribet banget, bawaan belanjaannya juga banyak ya. Nah, ini aku udah sampai di rumah, belanjaan yang aku beli apa aja nanti kita unboxing sebentar ya. Nah, ini dia hasil belanjaanku tadi di pasar ya teman-teman, dan ini aku tadi dibantuin sama suamiku. Nah, itu ada mie instan 3 dus ya teman-teman, karena salah satu jajanan yang akan dibagikan tuh ada mie instannya juga ya teman-teman. Nah, ini tadi aku beli jeruk ya teman-teman, ini aku beli 3 atau 4 kilo ya teman-teman. Kemudian aku juga di sini membeli wortel, ini aku beli 1 kilo wortel. Wortelnya tuh kecil-kecil ya teman-teman, dan aku di sini juga beli kentang, sama juga kentangnya tuh nggak ada yang besar tadi di pasar. Aku beli 1 bungkus jagung manis, kemudian ini tadi adalah kelapa parut dari 1 butir kelapa yang aku parutkan sekalian tadi di pasar ya teman-teman. Nah, ini ada buah nangkanya juga, dan aku tadi juga beli kolang-kaling ya teman-teman. Kemudian aku beli pisang juga. Ini aku beli pisang kepok 1 sisir, isinya lumayan banyak ya teman-teman. Dan aku juga beli gula pasir, ini aku beli 3 kilo. Kemudian aku beli susu kental manis, ini 1 bungkus isinya 6. Aku juga beli minyak goreng 3 liter. Dan aku juga beli tepung terigu, ini aku beli 3 bungkus 3 kilo. Sekalian juga aku beli pencuci piring ya teman-teman, sabun cuci piring kebetulan di rumah sedang habis, ya udah aku beli sekalian. Nah, ini aja belanjaanku hari ini ya teman-teman untuk persiapan arisan besok malam. Nah, ini H-1 aku mau prepare dulu, mau siap-siap memasak apa aja. Ikutin terus, tonton terus videonya sampai selesai. Nah, ini udah aku siapin bahan-bahannya untuk membuat snack yang pertama ya teman-teman.
Ini ada buah nangka yang udah aku hilangin bijinya dan udah aku cuci bersih. Kemudian ada kolang-kaling dan juga ada pisang kepok yang udah aku kupas semua ya teman-teman. Oke, yang pertama aku mau potong-potong dulu kolang-kalingnya ya teman-teman. Untuk kolang-kalingnya aku potong-potong tipis aja seperti yang terlihat dalam video ya teman-teman. Nah, kolang-kalingnya udah selesai, semuanya aku potong-potong. Selanjutnya aku akan potong-potong pisang. Untuk pisangnya, satu buah pisangnya aku belah jadi dua, kemudian belahannya aku belah lagi jadi dua ya teman-teman. Kemudian baru aku potong kecil-kecil seperti yang terlihat dalam video ini. Nah, kemudian di sini untuk buah nangkanya ini juga sama, semuanya akan aku potong-potong dan aku potong-potong dadu. Potong dadunya juga kecil-kecil aja ya teman-teman, seperti tadi pisangnya ya. Selanjutnya untuk kolang-kalingnya aku akan rebus terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk kolang-kaling direbusnya 2 kali. Untuk rebusan yang pertama airnya kita buang, kemudian rebusan yang kedua ini baru aku tambahkan gula pasir ya teman-teman. Dikira-kira aja tadi aku tambahkan sekitar 3 sendok makan gula pasir. Kemudian ini ditunggu sebelah, aku punya santan teman-teman yang akan aku tambahkan dengan 500 gram gula pasir. Kemudian aku tambahkan 1 sendok makan garam. Di sini tadi aku lupa belum menambahkan daun pandan dan ini udah aku masukkan ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk terus, jangan sampai berhenti, sampai mendidih ya teman-teman. Pokoknya kita aduk terus sampai benar-benar kuahnya ini mengental. Untuk mengentalkan kuahnya ini, tadi aku menggunakan 3 butir telur ayam dan juga aku menambahkan tepung maizena dan tepung terigu ya teman-teman. Tapi maaf tadi lupa tidak terikot waktu aku memasukkannya. Nah, ini kuahnya udah mendidih dan udah mengental ya teman-teman. Langsung aja ini mau aku matikan kompornya. Selanjutnya di sini aku udah siapkan cup ya teman-teman. Ini cup ukuran 50 ml. Yang pertama aku masukkan kolang-kalingnya ya teman-teman. Aku beri 1 sendok makan masing-masing cup, aku isi dengan 1 sendok makan. Dan kemudian setelah itu aku tambahkan dengan pisangnya ya teman-teman, dan pisangnya juga sama. Di sini aku tambahkan kurang lebih 1 sendok makan untuk setiap cupnya. Lalu kemudian aku tambahkan dengan daging kelapa muda ya teman-teman. Tadi aku sempat beli 2 butir kelapa muda yang aku ambil dagingnya aja ya teman-teman. Nah, ini aku bagi di masing-masing cupnya, dikira-kira aja banyak sedikitnya ya. Nah, selanjutnya baru aku tambahkan kuah santannya di masing-masing cup seperti ini ya teman-teman. Untuk isiannya jangan terlalu penuh ya, karena nanti kalau dikukus tuh bisa meluber kalau isiannya terlalu, isian kuahnya maksudnya tuh kalau terlalu banyak bisa luber saat dikukus ya. Nah, kemudian terakhir di sini baru aku tambahkan potongan nangkanya di atas ya teman-teman. Kenapa tidak aku masukkan tadi di awal? Karena kalau di awal pastinya akan tertutup dengan kuahnya dan akan tenggelam. Jadi tampilannya tuh masih kurang cantik kalau menurutku ya. Nah, kalau seperti ini setelah kuah masuk baru ditambahkan buah nangkanya, itu tampilannya akan menjadi lebih cantik kalau menurutku. Nah, setelah selesai semua adonan aku masukkan ke dalam cup. Ini cupnya mau aku taruh di nampan dulu ya teman-teman. Selanjutnya ini mau aku kukus terlebih dahulu, dan di sini aku udah siapkan kukusannya ya teman-teman. Tadi udah aku panasin dulu dan ini airnya juga udah mendidih. Langsung aja ini mau aku masukkan ke dalam kukusan dan nanti akan aku kukus kurang lebih sekitar 15 menitan ya teman-teman. Nah, jangan lupa sebelum kita tutup kita alasi dulu dengan kain seperti ini ya teman-teman, agar uap airnya tidak jatuh ke dalam adonan yang sedang kita kukus ini. Oke, ini udah 15 menit, langsung aja ini tutupnya mau aku buka dan aku akan ambil satu persatu. Karena ini lumayan panas jadi aku pakai alat penjepit seperti ini ya teman-teman. Nah, biar tampilannya lebih cantik lagi, ini di atasnya aku hiasin dengan potongan daun pandan ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, snack yang pertama untuk arisan besok udah jadi ya teman-teman.
Nah, ini snack yang pertama, pestuban udah jadi teman-teman. Selanjutnya aku masukkan ke dalam kulkas seperti ini agar besok saat dinikmati dalam keadaan dingin tentunya akan lebih nikmat ya. Nah, selanjutnya aku mau bikin snack yang kedua untuk arisan besok. Ini aku udah siapin bumbunya ya teman-teman. Jadi snack yang kedua aku mau bikin risol. Kali ini aku mau bikin risol raw good dengan isian 3 macam. Ada jagung manis, kemudian ada wortel, dan yang terakhir ada kentang. Nah, ini bumbunya udah aku siapin, udah aku haluskan ya teman-teman. Langsung aja aku mau tumis bumbunya sampai harum terlebih dahulu. Untuk bumbu yang aku haluskan ini apa aja, nanti aku cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Lanjut aja, ini bumbunya udah harum, aku masukkan aja isian yang udah aku sebutkan tadi ya teman-teman, 3 macam ini. Nah, kemudian ini aku aduk rata seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan dengan penyedap. Aku pakai masako rasa sapi, kemudian aku tambahkan gula pasir 4 sendok makan ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan garam, ini aku pakai 2 sendok teh. Nah, ini aku aduk lagi ya teman-teman sampai rata. Oh ya, nah sebelumnya untuk jagung manis dan kemudian wortel juga kentangnya udah aku rebus terlebih dahulu ya. Kemudian aku juga tambahkan setengah butir pala yang aku parut pakai parutan keju tadi, dan aku di sini juga tambahkan susu kental manis sebanyak 2 saset ya teman-teman. Terakhir aku tambahkan tepung terigu ya teman-teman. Ini fungsinya untuk mengentalkan, untuk mengikat sayurannya ini biar lebih padat. Jadi ketika nanti dimasukkan ke dalam kulit risolnya itu lebih kokoh gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ini aku tambahkan air lagi. Nah, udah seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian terakhir ini aku tambahkan dengan potongan daun seledri. Nah, seperti ini aja, ini udah matang ya teman-teman, udah masak dengan tanak. Jangan lupa selalu diaduk karena bawahnya itu rawan gosong ya teman-teman. Oke, dilanjut ini di keesokan harinya, di hari H pagi ya teman-teman, aku mau bikin kulit risolnya. Untuk resep kulit risolnya nanti aku cantumkan linknya di kolom deskripsi ya teman-teman. Aku sebelumnya juga udah pernah bikin kulit risolnya ini, jadi teman-teman bisa lihat di videoku sebelumnya ya. Oh ya, ini tuh pagi hari sekitar pukul 6:30 pagi ya teman-teman. Itu Debita udah siap-siap mau berangkat ke sekolah diantar suamiku. Nah, sambil menemani aku membuat kulit risol, aku mau ucapkan terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah hadir di channel YouTube Cerita Mima ini. Aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Saat ini aku tinggal di kota Kendal, Jawa Tengah. Buat teman-teman yang baru saja mampir di YouTube channel Cerita Mima ini, bantu dukung channel Cerita Mima ini ya untuk terus bisa berkembang dengan cara jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Klik juga tanda loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari video terbaru yang aku share di channel YouTube Cerita Mima ini. Aku berharap semoga video sederhana aku ini bisa menginspirasi, menghibur, dan juga tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, adonan kulit risolnya udah jadi ya teman-teman. Selanjutnya ini mau aku cetak atau mau aku goreng satu persatu seperti ini ya teman-teman. Untuk tempat adonan kulit risolnya itu sempat aku ganti ya teman-teman, karena tadi waktu di wadah yang berwarna hijau itu terlalu kecil jadi nggak muat, makanya aku pindah ke wadah yang berwarna pink ini tadi. Nah, untuk adonan kulit risolnya sendiri itu udah bagus ya teman-teman, udah sempurna. Ini jadi aku gorengnya tuh gampang gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini sepulang mengantar Debita sekolah dan sebelum berangkat kerja, suamiku bantuin aku bungkusin mie instan dan juga kerupuk yang dimasukkan ke dalam wadah plastik seperti ini ya teman-teman. Ini adalah jajanan wajib yang akan dibagikan nanti selesai acara ya teman-teman. Nah, setelah selesai membuat kulit risolnya, langsung aja ini mau aku isi kulit risolnya dengan isian raw good ya teman-teman. Nah, seperti yang terlihat dalam video ini, aku beri 1 sendok makan untuk masing-masing isian risolnya. Selesai aku isi, seperti biasa aku masukkan ke dalam adonan pencelup. Untuk adonan pencelup ini aku menggunakan sisa adonan kulit risol ya teman-teman. Tadi tidak aku goreng semua, jadi aku sisakan sedikit untuk celupan seperti ini ya teman-teman.
Kemudian setelah dicelup di adonan pencelup, langsung ke tepung roti dan seperti ini. Dan ini aku lakukan sampai dengan selesai. Nah, ini aku udah selesai lipatin risol dan aku udah kasih isian semua. Selanjutnya aku langsung aja mau goreng ya teman-teman, karena ini juga udah siang waktunya. Jadi mau aku goreng biar nanti sore itu risolnya udah tidak panas dan aku bisa packing ke plastik ya teman-teman. Untuk goreng risolnya cukup sebentar aja dan satu kali balik ya teman-teman, karena pada dasarnya semua risolnya ini kan adonannya udah matang semua ya. Nah, seperti ini sampai kuning keemasan seperti ini aja. Nah, itu di bawahnya masih ada remahan-remahan dari tepung rotinya ya teman-teman. Ini aku bersihkan dulu, aku saring biar nanti di gorengan berikutnya itu risolnya tetap cantik ya teman-teman, tidak gosong. Oke, lanjut, ini aku goreng risol berikutnya ya teman-teman. Ini semuanya aku goreng sampai habis. Nah, ini di sore harinya suamiku alhamdulillah udah pulang dari kerja. Lanjut bantuin aku untuk masukin risol ke dalam plastik OPP ya teman-teman. Nah, aku tinggalin suamiku untuk bungkusin risolnya ya teman-teman. Kemudian aku mau rapikan ini yang ada di ruang tamu, ini masih berantakan sekali. Sekalian aja aku hitung ulang jumlahnya ya teman-teman. Aku pastikan tidak kurang dari jumlah jamaah yang ikut arisan tahlil ya. Nah, ini sudah menjelang waktu sholat maghrib. Suamiku dan Dibita bantuin gelar karpet dan juga gelar tikar di ruang tamu ya teman-teman, karena acaranya itu nanti habis sholat maghrib ya. Dan alhamdulillah ini sebelum sholat maghrib semuanya udah ready ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ini sebagian dari ibu-ibu peserta jamaah tahlil dan juga arisan udah pada datang ya teman-teman. Alhamdulillah ibu-ibu udah pada datang. Dan ini jajanan snack yang udah aku bikin tadi ya teman-teman, 2 snack, ada pestuban dan juga ada risol. Kemudian di sini aku tambahkan dengan mie goreng yang udah dibungkusin daun pisang seperti ini. Ini tuh aku dibuatin sama tetangga depan rumah ya teman-teman. Nah, kemudian ada bakwan sayur, tapi ini bakwan sayurnya belum mateng ya teman-teman, masih digoreng. Aku juga dibantuin sama tetangga depan rumah lagi ya. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah banyak sekali yang membantu di acaraku kali ini. Dan semua jajanan snack ini nanti akan disajikan di atas piring ya teman-teman. Nah, ini piringnya juga udah disiapin. Ya Alimu ya Qadir ya Basiru ya Khafir ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhiru ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah acara tahlil dan juga arisan malam ini berjalan dengan lancar ya teman-teman. Terima kasih yang udah tonton videonya sampai di akhir video ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video cerita Mima selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.